Wih. Bagas Aura Farming. Pacu jalur, Iya Pak? Iya dong. Oh, pasti ingin pacu jalur kesuksesan dunia crossover ya? Bener. Bosen sama market leader lah. Tapi nggak akan mudah perjalanan lo. Kenapa tuh? Ada ini. Ini adalah Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Ya, Tiggo Cross sekarang pakai mesin hybrid. Strong hybrid loh. Oke. Emang lo megang apa? Gue megang Suzuki Fronx tipe SGX yang paling tinggi, lengkap dengan fitur Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Jadi udah dapat fitur mild hybrid khas Suzuki. Oke, sama-sama hybrid. Strong hybrid. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita undi. Siapa Ya. megang siapa. Dan biar adil kita pakai ini, receh. Kenapa? Itu dia kenapa kita selalu receh. Itulah kenapa Ilsa selalu receh sih sebenarnya. Ya, jadi lo pegang apa? Gua angka deh. Oke. Ya. Jadi kalau angka, gue menang, gue megang Tiggo Cross CSH Hybrid. Oke. Kalau gambar, lu kalah. Lu megang Suzuki Fronx. Oke? Oke. Deal? Deal deh. Yuk. Oke, ya udah. Yo ya. Hup. Angka. Oh, angka. Gue menang. Oh iya. Gue megang Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Lu pegang Suzuki Fronx ya. Oke. Kayaknya ada yang aneh gak sih? Ya udahlah, dia megang Tiggo Cross deh. Ini mah bagian penumpang. Nah, ini bagian pengendara. Mari kita review. Oke Sat, sekarang yang pengen kita bahas pertama dulu adalah soal mesinnya. Karena gue penasaran nih, kalau si Fronx kan mild hybrid ya, sementara kalau Tiggo Cross yang baru, dia udah menganut sistem hybrid electric vehicle, tapi berbeda dengan kakaknya si Tiggo 8. Coba jelasin dulu nih Sat, gimana cara kerja mesin Tiggo Cross? Ya oke, jadi sekarang kita nyobain sebuah Chery Tiggo Cross, tapi bukan Tiggo Cross yang kalian kenal. Karena yang kita coba ini adalah untuk pertama kalinya kita bisa melihat Chery Tiggo Cross bermesin hybrid. Nah, nama mobilnya adalah Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Dia pakai mesin 1500 cc, tapi bukan sembarang mesin. Karena ini adalah mesin yang dedicated untuk mesin hybrid kayak mobil ini. Ya, dedicated hybrid engine gitu ya. Nah, nggak cuma itu, dia pakai transmisi juga DHT, dedicated hybrid transmission. Seolah-olah semua yang berkaitan dengan powertrain itu dedicated buat mobil hybrid Chery Tiggo Cross CSH Hybrid ini. Nah, jadi dia punya baterai sekitar 1,8 kWh, letaknya ada di lantai, dan dia bisa berjalan dengan tenaga listrik aja, meskipun buat beberapa kilometer. Tapi ini cara kerjanya mirip dengan beberapa hybrid yang sudah kita kenal sebelumnya. Jadi di kecepatan rendah, misalnya dalam kota begini, santai, dia bisa pakai tenaga listrik aja, atau kadang-kadang bisa gabungan antara bensin dan listrik untuk menggabungkan atau mendapatkan efisiensi yang lebih maksimal, dan bisa bensin aja misalnya kayak di jalan tol biar lebih irit bensin lagi. Gimana dengan Suzuki Fronx? Kalau Suzuki Fronx sih nggak seribet itu ya, karena simple banget sistem Smart Hybrid Vehicle by Suzuki ini ya, SHVS. Karena cara kerja dari sistem hybrid itu cuma membantu di putaran mesin awal aja, cuma start awal aja, motor listrik membantu putaran roda depan, dan sisanya dilanjutkan dengan mesin full perjalanan. Itulah kenapa dibilangnya mild hybrid nih Sat. Karena bagi orang-orang putaran awal yang dibantu sama listrik tuh, bagi mereka bukan hybrid itu namanya. Hybrid bohongan apa segala macem. Tapi ingat nih, buat para penonton juga, kinerja mesin yang paling berat itu justru di putaran awal. Nah, sistem SHVS ini justru membantu putaran awalnya dengan putaran motor listrik, sehingga kinerja mesin bobotnya nggak terlalu berat, membuat efisiensi bahan bakar dari mesin K15C-nya jadi semakin irit. Walaupun memang standar mesin K15C-nya udah irit sebenarnya, tapi dibantu lagi dengan sistem SHVS yang membantu putaran awal mesinnya dengan motor listrik. Jadi lebih simpel memang sistem SHVS ini. Soal keluaran tenaganya sebenarnya biasa aja ya. Punya keluaran tenaga 99 horsepower atau 100 PS dengan torsi 135 Nm. Ya, jadi apa yang Bagas bilang itu benar. Kinerja mesin mobil itu memang paling berat pas start sama pas putaran mesin rendah gitu ya. Tapi
justru mesin hybrid kayak si Tigo Cross CSH Hybrid ini itu membuktikan kalau misalnya sistem hybrid itu bisa membantu meringankan kerja mesin. Contoh, dengan baterai yang lebih gede 1,8 kWh, dia bisa menjalankan mobil murni dengan tenaga baterai aja. Jadi kadang-kadang mesin dikasih istirahat dulu, tapi pas memang dibutuhkan mesinnya bisa nyala, dan itu otomatis tergantung atau sudah diatur oleh sistem hybridnya, sistem Chery Super Hybridnya. Nah, kalau misalnya kalian penasaran berapa output si Chery Tigo Cross CSH Hybrid ini, dia punya tenaga dari engine itu sekitar 97 PS, torsi engine 118 Nm. Tapi dibantu sama motor listrik yang ada di roda depan yang bisa ngasih tenaga 150 PS dan torsi maksimal 310 Nm. Itu gede banget sih. Apalagi buat mobil yang seukuran atau sekelas Tigo Cross CSH Hybrid ini. Nah, karena tenaganya lebih gede dan torsinya juga lebih gede, gimana kalau kita coba 0 ke 100-nya? Oke, itu dia hasil dari 0 sampai 100 km per jam Tigo Cross dan Suzuki Fronx. Curangnya emang Tigo Cross itu pakai dedicated hybrid transmission, jadi responsif banget, sementara Suzuki Fronx masih torque converter, makanya angkanya bukan agak jauh lagi, jauh. Ya dong. Nah, Gas, lu tahu nggak? Apa nih? Belum dikasih tahu soalnya. Ya, dari Chery ngeklaim kalau Chery Tigo Cross CSH Hybrid ini 0 ke 100 9 detik, tapi ternyata dapetnya lebih cepat. Gila banget tuh. Dan tadi selain mesin sama motor listrik yang tadi gue bilang, dia juga ada satu generator yang tenaganya 95 PS dan torsi 118 Nm yang tugasnya adalah ngasih suplai listrik ke baterai. Nah, dari baterai ke motor yang menggerakkan roda depan. Jadi, itulah kenapa dia bisa ngasih title dedicated hybrid transmission, karena emang sistemnya udah didesain khusus mobil hybrid kayak mobil ini. Monggo lanjut, Bapak. Enggak, ribet banget ya ternyata ya, emang sistem CSH hybridnya. Canggih. Aduh, tapi nggak apa-apa, soal kenyamanan berkendara mungkin masih bisa melawan nih si Suzuki Fronx ini. Tapi sekarang kita mulai berpindah topik, cepet-cepet move on aja, karena hasil 0 ke 100 lumayan jauh. Sekarang kita bahas soal eksterior dan interiornya. Mulai dari Tigo Cross dulu nih. Oke, jadi Chery Tigo Cross CSH Hybrid ini, dia tampil kurang lebih cukup familiar, dengan tampang yang familiar, mungkin sering kalian lihat di jalan, tapi ada perbedaan yang mendasar, yaitu dia sekarang pakai pelek baru dengan desain aero yang bisa memaksimalkan efisiensi energi. Jadi nggak cuma tampil beda, tapi juga menghemat bahan bakar dan penggunaan energi baterai. Selain dari itu, semuanya masih sama ya. Dia masih ada grill dengan rhomboid star, terus Tiger Claw lamp yang ada di depan, jadi signature si Chery Tigo Cross CSH Hybrid ini. Dan ada juga lampu depan Crystal Energy yang dibangga-banggakan oleh Chery. Dan lampu belakangnya punya desain yang keren, dan konon katanya itu terinspirasi dari motif kulit harimau, Tiger, Tigo. Dan by the way, yang kalian lihat sekarang ini adalah unit yang bisa dicoba oleh Modia. Tapi nanti kalau misalnya kalian tertarik dan ingin memiliki mobil ini, nantinya mobil ini akan memiliki beberapa feature tambahan dari yang sekarang. Contoh, kalau misalnya kita sekarang pakai mobil yang nggak ada sunroofnya, nanti mobil kalian bakal ada sunroofnya. Oke, kalau Suzuki Fronx sebenarnya udah kita bahas secara tuntas sama Bapak Grady ya di video di atas ini. Dan kalau soal desain eksterior, memang di sana masih menganut desain Maruti, tapi garis body desain eksteriornya dari si Fronx ini sudah mulai bisa diterima sama orang Indonesia. Makanya penerimaannya sama masyarakat Indonesia udah bagus banget. Arah desainnya udah top, tolong dijaga nih sama Suzuki. Soal pelampuan juga udah oke. LED untuk yang tipe SGX juga bagus fiturnya.
lampu depan belakang udah full LED. Dan soal interior memang masih ciri khas desain Suzuki ya. Agak campur sari, menumpuk-menumpuk gaya desainnya dengan beberapa material dan warna yang beragam. Tapi ini membuat bagian interior dari Suzuki Fronx tidak membosankan sama sekali dengan hadirnya permainan warna. Oke, soal fitur sih memang nggak dapet panoramic sunroof, membuat interiornya jadi sedikit klaustrofobik. Tapi dengan gaya desain ala-ala coupe membuat Suzuki Fronx tampil dengan sangat dinamis, trendy, cocok buat anak muda. Jadi kesan Suzuki buat bapak-bapak tuh udah hilang nih di Suzuki Fronx. Bisa dipakai sama anak muda juga. Bapak-bapak kalau mau nongkrong juga sama teman-teman yang tuanya masih bisa dipakai Fronx ini. Nah, kalau Chery Tiggo Cross CSH Hybrid ini sebenarnya nggak cuma bagian luar yang dikasih beda tipis-tipis, tapi ternyata bagian dalam berubahnya lebih banyak daripada bagian luar. Ambil contoh nih ya, center console yang sekarang mirip sama kakak-kakaknya Tiggo 8, Tiggo 8 Pro gitu-gitu. Ini bakal familiar banget. Dan untungnya kalau mobil-mobilan itu AC-nya dikasih touchscreen, touch panel, dia masih dikasih tombol fisik bahkan buat dua sisi gitu. Jadi driver dapat tombol fisik, penumpang juga dapat tombol fisik. Ini adalah ubahan yang gue sangat-sangat welcome, karena ngatur tombol fisik itu jauh lebih gampang daripada pakai layar sentuh. Dan nggak cuma itu, sekarang dia pakai PM0.3, jadi bisa menyaring partikel-partikel buruk dari udara luar untuk masuk ke bagian dalam. Jadi udara bagian dalam itu lebih bersih. Nah, sisanya kurang lebih masih sama seperti Chery Tiggo Cross yang udah-udah. Jadi kita bisa expect bahan-bahannya bagus, fitting yang bagus, setir, jok itu semuanya desainnya masih sama semua. Dan kalau misalnya kita bicara soal kelengkapan, di sini juga lengkap. Bahkan lebih lengkap lagi. Kenapa? Karena kalau Chery Tiggo Cross yang biasa, yang bukan bermesin hybrid, itu ADAS-nya cuma 15 feature. Ya, 15 bukan cuma sih, itu banyak ya. ADAS-nya ada 15 feature. Di Chery Tiggo Cross CSA Hybrid ini, ditambah 2, jadi 17 feature. Termasuk driver monitoring system yang ada di balik setir. Jadi dia konsisten memonitor mata kita. Kalau misalnya kita meleng, dia bakal ngasih warning. Dan nggak cuma itu, untuk powertrain hybridnya dia ada mode tambahan untuk mengatur seberapa kuat atau lemah regenerative braking dari mobil ini. Ya, kita bisa atur mau low, medium, atau high. Kita set di low, kalau kita lepas gas dia meluncur kayak mobil biasa. Kalau kita set di high, dia regen itu berasa lebih kuat, tapi dia nggak one pedal driving ya. Jadi kita bisa atur sesuka kita. Kalau misalnya pengen yang biasa di low, pengen agak nahan di high segala macam. Dan feature baru di mobil ini adalah dia ada wireless charger di bagian bawah. Tapi kalau misalnya kita pengen pakai kabel, ada Type A, Type C, dan ada juga power outlet 12 volt. Dan di belakang nanti bakal ada reading lamp buat penumpang belakang. Oke, kalau dibandingkan dengan Suzuki Fronx, Tiggo Cross memang memiliki beberapa fitur yang tidak dimiliki sama Fronx. Namun, Suzuki Fronx ini sudah sesuai dengan masyarakat Indonesia, sudah cukup karena dari segi ADAS-nya aja dia udah ada lane keeping assist, udah forward collision mitigation juga udah, adaptive cruise control pun juga udah. Jadi udah enak banget untuk dipakai atau digunakan sama konsumen Indonesia. Dan pengoperasiannya mudah. Seluruh pengoperasian yang ada di Suzuki Fronx ini, semua fiturnya itu bisa diakses lewat tombol fisik, nggak tombol capacitive touch doang. Jadi Suzuki Fronx ini nggak membuat kalian berpaling dari panel instrumen ke kaca depan, sehingga kalian cukup meraba aja untuk menemukan beberapa fitur. Walaupun memang dari segi climate control ya, dia tidak ada AC dual zone, jadi benar-benar cuma single zone. Tapi single zone udah cukup karena kabin interior Suzuki Fronx ini nggak terlalu luas juga sebenarnya, udah oke. Lalu ada head up display. Nah, di Suzuki Fronx ini ada head up display yang bisa kita nonaktifkan. Kalau misalkan merasa terganggu, bisa kita aktifkan juga lewat lagi-lagi tombol fisik. Jadi dimudahkan banget, nggak perlu buka-buka head unit sama sekali. Lanjut lagi, di Suzuki Fronx ada pedal shift. Ya, walaupun memang transmisinya masih torque converter dan respons transmisi torque converter itu nggak terlalu cepet ya, tapi dengan hadirnya pedal shift ini kita bisa mengatur akselerasi dan deselerasi sesuai kemauan kita. Lalu untuk kamera 360 Suzuki Fronx juga tersedia. Jadi round view monitor ya, depan, belakang, kiri, kanan ada kameranya. Wireless charging juga udah ada. Dan colokannya memang dia nggak USB Type C ya,
Tuh, masih USB Type A biasa, tapi tersedia colokan 12 volt untuk kalian menaruh aksesoris untuk ngecas smartphone kalian. Jadi bisa bebas tuh, colokan mau Type A mau berapa, Type C nya mau berapa, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di bagian belakang dia ada colokan juga untuk pengecasan smartphone, jadi nggak berebutan sama penumpang depannya. Udah cukup fitur yang disediakan Suzuki Fronx untuk masyarakat Indonesia. Itu Bagas nggak belajar dari pengalaman. Kalau bicara feature, lu lawan mobil Tiongkok, mending udah langsung kibarin bendera putih aja. Karena di mobil ini, feature-nya seabrek, segudang. Dia punya layar gede, di tengah-tengah ada buat instrumen sama infotainment gitu ya. Dan dia juga bisa wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Semua lengkap di sini. Nah, bahkan nggak cuma itu. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya kita pengen mengatur mobil ini dari smartphone kita, itu bisa banget pakai aplikasi CarLink-O, karena dia udah pakai teknologi IoT atau Internet of Things gitu ya. Nggak cuma itu, masih ditambah lagi, masih ada lagi. Dia punya personal assistant yang bisa kita aktifasi dengan bilang, "Hello Cherry." Ya kira-kira seperti itu. Dan terlebih lagi, ada update di mana nantinya kita bisa menggunakan personal assistant si Cherry Tiggo Cross CSA Hybrid ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi lebih nyaman ya, kalau kita pengen minta tolong bantuan dia, tinggal ngomong bahasa Indonesia aja. Dan kalau misalnya ngomong akomodasi segala macam, nggak usah ditanya. Cherry Tiggo Cross ini punya dimensi yang akomodatif banget. Jadi nggak cuma kita bisa duduk di depan dengan nyaman, dan bahkan jangan lupakan jok driver udah elektrik. Jok driver elektrik di kelas segini kapan lagi coba? Speakernya pun banyak, bahan-bahan bagus. Dan kalau duduk di jok belakang, karena mobil ini tinggi dan lebar, space-nya lega dan bagus. Bahkan mau duduk di tengah pun masih oke gitu loh. Dan bahkan kalau misalnya nih ya, misalnya kita pengen naruh barang-barang, itu space-nya juga masih kurang lebih sama seperti Cherry Tiggo Cross yang bermesin bukan hybrid. Cuma memang ada sedikit tonjolan di bagasi, karena kalau di mobil Cherry Tiggo Cross CSA Hybrid ini, akinya dipindah ke belakang, jadi ada tonjolan sedikit di bagasinya. Seperti itu. Makanya, gue bilang juga apa, kalau misalnya pengen bicara feature atau teknologi, gak usah ngelawan mobil Tiongkok atau mobil China, terutama Cherry Tiggo Cross CSA Hybrid ini. Tapi ya, gue juga bukannya mau ria atau sombong ya, kalau misalnya Cherry Tiggo Cross CSA Hybrid ini dia jadi Australian Car of the Year, gue nggak mau sombong soal itu. Dan gue juga nggak mau sombong kalau Cherry Tiggo Cross CSA Hybrid ini dia memenangkan 5 bintang dari tes keselamatan Australian New Car Assessment Program atau ANCAP. Dan gue juga nggak pengen ngingetin kalau Suzuki Fronx itu cuma dapat 4 bintang, sementara Cherry Tiggo Cross CSA Hybrid ini dapat 5 bintang. Ya gue nggak mau ngingetin itu, karena gimana pun juga kita harus humble. Lagian IOV begitu, apa voice comment AI berapa kali sih dipakai? Walaupun emang di Suzuki Fronx nggak bisa sombong-sombong banget ya soal fitur, nggak bisa banyak-banyakan, tapi Suzuki Fronx juga ada kok saat Android Auto sama Apple CarPlay. Tenang, masih bisa ngelawan lah. Ya, selesai bahas fitur, sekarang kita pengen kasih tahu impresi berkendara kita soal Suzuki Fronx dan Tiggo Cross. Mulai dari gue dulu megang Fronx nih. Kalau dari setir, akurasinya bagus banget nih ya ketika kita belokin secara mendadak. Tuh. Arah rodanya dengan jelas terbaca sama pengemudi. Jadi setirnya nyambung banget nih sama pengemudinya. Kalau soal bantingan, khas Suzuki, peredamannya bagus. Untuk jarak main suspensinya memang dia nggak terlalu jauh, tapi dia bisa meredam kontur jalanan yang tidak rata dengan sangat baik. Tapi kalau untuk rasa suspensinya, memang dia lebih ke arah suspensi settingan on-road, bukan off-road. Jadi kalau misalkan kita belok-belokin gini nih ya, tuh pindah jalur, dia masih stabil. Body roll terasa minim dengan arah buntut yang jelas, jadi nggak kabur-kabur buntutnya. Dan soal kedapan kabinnya, memang terdengar sayup-sayup dari roda nih, suara angin. Kalau dari samping, suara angin di bagian jendela tidak terlalu terdengar, karena ya kebetulan daerah kita syuting memang tidak terlalu ramai. Tapi road noise itu memang masih terdengar di Suzuki Fronx ini. Namun sisanya untuk penggunaan dalam kota, sedikit-sedikit keluar kota, Suzuki Fronx ini cocok
banget. Namun sayang, kita belum mencoba Fronx yang bermesin bensin biasa, tanpa teknologi SAVS. Jadi kita nggak tahu apakah ada bedanya di bagian akselerasi. Kalau pengereman mungkin sama nih ya. Kalau kita rem enak, empuk, jarak pengeremannya bisa kita takar dengan baik. Jadi mau mengerem halus, mau mengerem tajam, itu bisa dilakukan di Suzuki Fronx ini dengan sangat mudah. Tapi kalau soal akselerasi, kita nggak tahu nih bedanya yang hybrid dengan yang non hybrid. Gimana kalau Tigo Cross nih, Sat? Tigo Cross kan kebetulan udah ada yang bensin, sekarang udah ada yang hybrid. Boleh tuh dijelasin bedanya apa? Nah, kalau kalian udah cobain Chery Tigo Cross, ternyata si Chery Tigo Cross CSA Hybrid ini dia ternyata lebih nyaman lagi. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ingat, dia mobil hybrid yang bisa jalan pakai tenaga listrik aja. Jadi nggak ada suara, nggak ada getaran. Dan mobil ini punya kekedapan suara atau peredaman kabin itu yang bagus. Dia nggak pakai kaca double glazing, tapi kaca samping depan itu udah lumayan tebel. Jadi suara-suara dari luar, kayak misalnya suara angin, dari spion kayak gini-gini, itu bisa teredam dengan baik. Meskipun dari kolong ada tipis-tipis, tapi ini adalah salah satu crossover yang paling kedap suara yang ada di kelasnya. Dan kita masih dapat beberapa kemudahan yang kita sudah familiar sama mobil-mobil Chery lainnya. Contoh, electronic parking brake ada, auto brake hold ada, dan di mobil ini spesial dapat sunglasses holder. Jadi kalau kita bawa kacamata lebih dari satu, bisa kita taruh di atas. Dan dia punya 7 airbags ya, jadi udah lebih aman. Dan nggak cuma itu, kita tetap dapat kamera 360 derajat. Jadi mau pas parkir atau mungkin pas manuver di tempat yang terbatas, ini bisa diandalkan karena kita bisa lihat ke sekeliling mobil. AC-nya udah dual zone, penumpang belakang dapat AC. Terus kalau dikendarai harian, dia punya setir yang enteng banget. Jadi kalau misalnya kita baru punya SIM, kita pengendara pemula gitu, kita bakal ngerasa gampang, mudah, dan effortless buat menguasai mobil ini. Bantingan suspensinya juga lembut, dan jangan lupa sekali lagi gue tekankan, dia lega di depan, lega di belakang, dan lega juga bagasinya. Dan kalau misalnya kita pulang malam gitu, pengen ngendarai mobil ini malam-malam, dia juga bisa ngasih ambient yang bagus karena dia punya ambient light yang warna lampunya bisa kita pilih-pilih. Jadi secara keseluruhan, Chery Tigo Cross CSA Hybrid ini memberikan semua yang kita kenal dari Chery Tigo Cross, tapi dibuat lebih baik. Mesin hybrid baru, tenaga lebih gede, tarikan lebih kencang, teknologi lebih canggih, dan tetap nyaman. Dan karena sistem CSA ini dia adalah strong hybrid beneran, dia bisa jalan pakai tenaga listrik aja dengan range yang lumayan. Ya namanya mobil hybrid, pasti iritnya bikin penasaran dong. Yuk kita tes bensinnya. Jadi, Chery Tigo Cross CSA Hybrid dan Suzuki Fronx SAVS ini kita isi full tank di pom bensin yang sama. Trip meternya kita reset dan kita jalan sejauh mungkin 150 km lebih dengan kondisi normal. Musik nyala, AC nyala, nggak pakai eco driving, dan setelah jarak jauh kita tempuh, kita isi bensin lagi. Dan ternyata hasilnya di luar dugaan kita. Chery Tigo Cross CSA Hybrid bisa dapat sekitar 19 km per liter, sementara Suzuki Fronx SAVS dapat sekitar 12 km per liter. Ternyata bedanya jauh ya. Gimana? Kalian bisa lihat siapa yang irit, siapa yang lebih irit, ya kan? Bener sih, aduh, emang susah sih mal hybrid melawan yang hybrid. Iya. Oke, jadi gimana kesimpulan setelah kita cobain dua mobil yang berbeda ini ya? Oke, pertama soal Suzuki Fronx. Jadi Suzuki Fronx ini memang membawa desain khas Maruti, tapi bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Ganteng, ciri khas bodi SUV ala coupe. Pun ke interiornya, permainan warnanya cukup menarik, walaupun memang ada beberapa orang yang suka, ada beberapa orang yang nggak suka. Dan soal fitur-fiturnya udah komplit, bisa bersaing dengan mobil-mobil baru sekalipun. Dan lanjut lagi soal kualitas pengendaraannya, khas Suzuki masih mengedepankan sektor kenyamanan, tapi kedinamisan berkendaranya diimprove lagi di Suzuki Fronx ini. Jadi untuk mahasiswa, untuk para bapak-bapak, itu bisa bawa Suzuki Fronx ini. Mau bawa pacar kalian, mau bawa istri kalian, mau bawa tante-tante, ya bisa juga sih pokoknya. Gimana soal Tigo Cross CSA Hybrid? Ya, jadi soal Chery Tigo Cross CSA Hybrid ini. Jadi kalau kalian pikir Suzuki Fronx menggebrak pasar crossover tahun 2025 ini duluan. Ingat waktu IMS 2025 kemarin ini hadir,
dengan harga yang fantastis menggebrak pasar. Bayangin, harga ramah di kantong dapat crossover selengkap ini. Nah, di varian hybrid ini semuanya di-improve. Dengan teknologi hybrid beneran, strong hybrid bisa jalan pakai tenaga listrik aja, efisiensi yang sky to the roof gitu banget loh. Dan jangan lupa, dia tetap canggih. Tampilan ganteng Tigo Cross CSA Hybrid ini, dan kabinnya luas, bagasi juga luas, teknologi canggih, IOV, personal assistant, ambient light, wireless charger, sunroof, segala macam ada di mobil ini. Dan tetap dengan kemudahan berkendara khas Chery Tigo Cross, tapi di-improve di Chery Tigo Cross CSA Hybrid ini. Setir enteng, bantingan nyaman, segala macam semua bisa kita dapatkan di mobil ini, dan ditambah dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik di varian Chery Tigo Cross CSA Hybrid ini. Nah, kalau soal harga, Chery Tigo Cross CSA Hybrid ini udah di launching di Malaysia dengan harga sekitar Rp99.800 atau sekitar Rp382 juta. Jadi menurut kalian kira-kira berapa harga yang cocok buat Chery Tigo Cross CSA di Indonesia? Oke, jadi pilihan kembali lagi ke kalian, cukup yang mild hybrid aja atau perlu yang hybrid full? Iya. Komentar aja di bawah. Ya, dan jangan lupa kalau misalnya kalian pengen lihat mobil secara langsung, datang aja ke booth Chery di Gias 2025 di ICE BSD. Siapa tahu bisa test drive dan kita lihat harganya nanti kayak gimana ya. Penasaran sih ya Bang. Iya. Oke, jadi itu dia impresi pertama kita soal kedua mobil ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Iya. Gue Bagas Satrio. Gua Tatang Nalpot. Kenapa Tatang knalpot? Nggak tahu, pengen aja sih. Oke, gue Tatang Seher. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Yuk.